Oke, baik akan saya lanjutkan dengan pembahasan proses minor yang pertama yaitu adalah coinage. Coinage itu berasal dari atau root dari kata coinage itu adalah coin, yang berarti adalah to create a new word. Nah, dari makna ini sepertinya harusnya Anda bisa membayangkan proses Lex information seperti apa gitu yang terjadi dalam proses coinage. Jadi dalam proses coinage ini, kalau dulu gitu misal kita akan membentuk Lexim happiness, ini kan kita membentuknya dari root happy gitu ya. Dari kata happy kita tambah ness gitu. Dari ada rootnya kalau kita pembentukan kata happiness ini, pembentukan Lexim happiness ini ada rootnya, ada akarnya kata happy gitu. Nah, sementara coinage itu kita membentuk Lexim baru tapi nggak ada rootnya. Gimana caranya? Ya kita bikin kata baru gitu. Misal, saya akan mencontohkan dalam bahasa non Inggris gitu, bukan bahasa Inggris gitu karena saya bukan native speaker of English. Misal gini, ada satu pekerjaan baru atau ada satu konsep baru yang belum ada sebutannya dalam suatu bahasa, maka kita ciptakan sebutannya gitu. Aduh, sulit ya. Karena ini kita online gitu, jadi saya agak sulit memperagakannya. Misal gini, dulu Syahrini gitu menciptakan kata cetar. Ini adalah satu leksim baru dalam bahasa Indonesia, cetar gitu. Ini out of nowhere gitu. Syahrini menciptakan kata cetar. Apa sih arti cetar menurut Syahrini itu? Cetar dahsyat mungkin ya gitu. Nah, ini Syahrini menciptakan kata baru cetar gitu dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika si kata cetar ini diadopsi oleh banyak orang, kemudian digunakan oleh banyak orang, digunakan oleh umum, semua orang menggunakannya dan bertahan lama penggunaannya, mungkin lama-kelamaan kata cetar ini bisa masuk kamus. Nah, proses penciptaan kata cetar ini oleh Syahrini ini adalah proses penciptaan yang disebut dengan eh, coinage gitu. Nah, dalam bahasa Inggris saya agak kurang tahu gitu. Ada berapa coinage yang dihasilkan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kalau Anda lihat di wordspy.com, coba saya akan cari di wordspy.com apakah ada kata-kata baru yang lahir. Ntar saya lihat dulu di wordspy.com. By atau bentar. Apa ya? Kata apa ya? Kalau di sini juga kebanyakan nggak coinage. Kalau di wordspy.com ini adalah kata-kata yang baru lahir. Jadi Anda kalau ingin mencari kata-kata yang baru lahir dalam bahasa Inggris, eh, Anda bisa buka wordspy.com. Di sana banyak kata dalam bahasa Inggris yang baru lahir gitu. Tapi kebanyakan bukan coinage gitu yang di sana tuh. Banyaknya prosesnya adalah compounding gitu. Nah, saya agak susah memberi contohnya dalam bahasa Inggris. Pokoknya Anda menciptakan kata baru gitu dalam suatu bahasa, nggak hanya bahasa Inggris sebenarnya. Menciptakan kata baru, misal kalau dalam bahasa Sunda tuh, misal jatuh tuh kan banyak, ada tisereuleuh, tigedebluk. Kan itu konsepnya berbeda-beda ya gitu. Tapi dalam bahasa Inggris ya fall gitu atau trip gitu. Nah, mungkin Anda mau menciptakan eh, kata baru untuk jatuh dalam bahasa Inggris, ya silahkan. Mungkin apa gitu ya, out of nowhere katanya boleh, gak ada rootnya, jadi bebas aja gitu katanya mau apapun gitu. Misal Anda mau menciptakan, aduh bingung ya, pokoknya gitulah. Coinage itu adalah proses penciptaan kata baru gitu, gak ada rootnya, gak ada apa-apa gitu. Seperti Syahrini menciptakan kata cetar, ini kan gak ada root apa-apa gitu, ya artinya apa, cetar itu amazing atau apa gitu. Nah, coinage ini juga sama dalam bahasa Inggris juga. Anda bisa menciptakan kata baru dalam bahasa Inggris. Apa katanya? Ya terserah kumaha Anda. Artinya ya terserah juga kumaha Anda. Pokoknya ketika sudah menjadi kata, itu menjadi leksim yang baru gitu. Nah, coinage ini ya bisa bertahan lama, bisa tidak gitu.
Syaratnya menjadi coinage ini kalau bertahan lama. Maksudnya bertahan lama itu ya digunakan oleh banyak orang dan sering digunakannya sehingga lama-lama diadopsi oleh kamus, sehingga masuk kamus, maka terciptalah menjadi kata baru. Nah, itu adalah proses coinage atau penciptaan sebuah kata yang baru. Agak sulit ya saya mencontohkannya, mohon maaf karena saya bukan orang Inggris gitu. Tapi yang pasti kalau Anda mendengar kata coinage itu adalah penciptaan kata yang completely new word gitu, nggak ada rootnya. Oke, saya lanjutkan dengan proses yang kedua, yaitu adalah proses blending. Kalau blending ini saya rasa Anda nggak asing lagi sebagai orang Sunda, karena dalam bahasa Sunda itu banyak banget yang namanya blend word. Contoh yang paling Anda familiar mungkin adalah toge dan tahu ini menjadi gehu ya, gitu. Nah, ini gehu ini adalah blend, proses penggabungannya adalah blending. Contoh yang lain misal parianci itu aci, itu banyak banget saya sampai pusing. Aci digoreng jadi cireng. Nah, gitu kan. Nah, untuk parianci ini kan banyak banget di Sunda, ada cireng, ada cilor, ada cipuk. Wah, banyak banget ya. Gitu. Cipuk itu apa? Aci kurupuk ini menjadi cipuk gitu. Ini adalah contoh blending dalam bahasa Sunda ya. Blending ini boleh hanya dua base. Oh, boleh banyak, misal coklat, dodol, Garut. Iya gitu, Garut, cokodot tuh. Ya kalau salah saya tolong koreksi saya ya. Ini menjadi cokodot ya. Cokodot. Gitu. Coklat, dodol, Garut. Ya kira-kira seperti itulah. Itu jadi nggak terbatas. Jadi syarat minimalnya dua base tapi nggak terbatas gitu. Molen, dodol. Ini menjadi gak enakan ya kalau itu lendol gitu. Molen dodol, ada nggak sih molen dodol? Ya silahkan, mungkin Anda menciptakan molen dodol. Tapi sebutannya jangan yang satu lagi, sebutannya lendol saja. Takutnya nanti dijual di bis, di modal lah, gak enakan ya. Oke. Itu adalah blending gitu. Dalam bahasa Inggris sangat banyak. Contohnya adalah breakfast, ini contoh sejuta umat. Dengan lunch ini menjadi brunch. Ini contoh blending dalam bahasa Inggris ya. Education dan entertainment ini menjadi edutainment. Nah, seperti gitu kira-kira. Banyak dalam bahasa Inggris, wah banyak. Nanti juga Anda bakal menemukan banyak gitu ya. Dalam bahasa Indonesia ada, juga sama kan, menurut saya banyak dalam bahasa Indonesia juga. Contoh yang paling Anda sering ketemui mungkin ini sinema, elektronik, ini jadi sinetron gitu. Dalam bahasa Inggris juga banyak banget gitu. Nanti mungkin di exercise ya untuk contoh yang lainnya. Jadi kira-kira begitu. Yang dinamakan blending itu adalah proses penggabungan hampir mirip-mirip dengan compounding. Cuma kalau compounding itu utuh, digabungnya. Kalau ini diambil satu suku katanya atau dua suku kata misal. Gitu. Toge, G-nya diambil dengan hu-nya, tahu. Jadi gehu. Breakfast itu dari br-nya yang diambil sama anch. Jadi brunch. Education, entertainment, atau ini information, entertainment, ini menjadi infotainment. Ini kayaknya orang Indonesia yang bikin, gak tau lah apa orang Inggris atau gak tau lah, pokoknya. Nah, seperti ini adalah blending. Oke, kita lanjut di video selanjutnya.